Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku kali ini. Kali ini aku akan membahas tentang pandangan ekonomi Islam terhadap maraknya judi online di kalangan anak muda. Wow, tapi emang ya sekarang itu banyak banget orang-orang yang terjerat sama judi online. Untuk disclaimer, ini hanya pendapat aku ya, dari perspektif aku. Kalian sangat boleh dan sangat bisa untuk tidak setuju sama pendapat aku. Oke, kita lanjut. Jadi di dalam perspektif ekonomi Islam ini sendiri, praktik ekonomi judi online ini sangat diharamkan atau sangat tidak diperbolehkan karena sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam itu sendiri, seperti keadilan, terus juga produktivitas dan membawa kesejahteraan sosial. Sementara judi online ini sebaliknya, banyak sekali kemudaratan yang dihasilkan oleh akibat dari judi online ini. Dan di dalam Al-Quran juga ternyata udah sangat jelas kalau judi online itu adalah perbuatan yang mendatangkan kemudaratan. Untuk Quran surat Al-Maidah ayat 90. Jadi artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Nah, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, di dalam Al-Quran sendiri firman Allah sudah menegaskan bahwa judi online itu sangat adalah termasuk perbuatan setan. Kenapa sih judi online itu haram? Karena dari judi online ini juga mengandung unsur horor. Horor itu ketidakpastian, terus maisir, terus juga riba, ketidakadilan nilai tukar. Jadi banyak pihak-pihak yang sebenarnya dirugikan gitu loh. Horor di sini itu seperti ketidakpastian gitu loh. Jadi kayak apa ya? Sebutan untuk kalau di judi online itu ya kita memberikan modal, kita memberikan uang. Nah, itu kan tidak pasti kan nantinya kita bakal dapat keuntungan atau tidak gitu loh. Nah, apa sih dampak judi online terhadap bisnis Islam, terhadap prinsip ekonomi Islam itu sendiri? Yang sudah disebutkan tadi di awal, judi online ini yang seharusnya kegiatan, aktivitas, semua tentang ekonomi yang seharusnya mendorong produktivitas, keadilan, dan kesejahteraan sosial, judi online ini malah justru sebaliknya, seperti menghilangkan produktivitas. Jadi banyak orang karena judi online ini jadi males gitu, jadi males bekerja, jadi males untuk berusaha untuk mencari uang gitu, karena mereka pikir dapat uang instan itu gampang gitu. Terus juga merusak distribusi kekayaan. Di sini merusak distribusi kekayaan itu maksudnya jadi keuntungan dari satu pihak itu berasal dari kerugian pihak lain. Jadi sebenarnya konsep judi itu ya berputar gitu aja. Jadi keuntungan yang diperoleh satu pihak itu berasal dari kerugian yang dialami oleh pihak lainnya. Jadi tidak ada nilai tambah. Jadi kayak cuman diputar-putar gitu aja. Dan yang ketiga itu menimbulkan masalah sosial dan moral. Jadi banyak sekali orang-orang yang berjudi ini malah memicu tindak kriminalitas seperti hutang, bahkan bunuh diri karena saking banyaknya hutang yang diperoleh karena judi online itu. Karena banyak sekali orang-orang yang
punya hutang, kayak pay later, itu cuman untuk berjudi online, dan itu sangat tidak dianjurkan ya guys. Padahal dari pay later itu kita bisa memanfaatkan untuk yang lebih bermanfaat gitu loh daripada judi online. Oke, jadi di sini menurut saya kenapa sih judi online itu banyak sekali, walaupun sudah banyak memakan korban, tapi kenapa juga masih banyak itu orang yang bergabung judi online itu nggak kapok-kapok gitu. Karena yang pertama, mereka itu berpikir untuk hal yang instan, mendapatkan duit yang banyak dengan cara yang instan, tanpa bekerja keras, tanpa susah payah, tanpa lelah gitu. Jadi ya udahlah, bisa dapat dari judi online ini gitu. Tapi itu sebenarnya adalah manipulasi sistem ya guys. Lalu yang kedua itu karena disebabkan oleh mudahnya akses untuk menjangkau website-website judi online, aplikasi-aplikasi judol. Itu banyak banget. Contohnya kayak banyak banget ad di sosial media seperti Facebook, bahkan di Instagram juga saya pernah ngeliat itu ad tentang judol, padahal itu kan sangat dilarang ya guys. Mudahnya akses, terus juga minimnya literasi tentang mengelola keuangan secara islami, itu merupakan faktor utama kenapa orang masih terjerat judi online. Oke, jadi solusi yang terbaik itu menurut saya adalah terletak pada pendidikan moral dan literasi mengenai keuangan islami itu sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.